Dalam perayaan Ekaristi, seringkali Tuhan mau bicara buat kita. Betul, Tuhan mau nunjukin jalannya, Tuhan mau nunjukin bantuannya, pertolongannya. Saya buktinya. Saya bersyukur ternyata Tuhan kasih petunjuknya di Ekaristi. Sejak saat itu saya menguatkan diri saya, inilah yang mau saya bahas. Dan betul. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya Anda sekarang keadaannya sudah lebih baik lagi sebelum dari mengenal firman Tuhan. Betul Romo, setelah membiasakan diri baca firman Tuhan, akrab dengan sabda-sabda Tuhan, hidup saya jadi kayak punya kekuatan, punya energi baru. Meskipun masalah saya akan tetap ada, tetapi saya lebih punya kemampuan, perlindungan diri untuk bisa mengatasi segala macam masalah dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang baca firman Tuhan tuh hidupnya enggak kosong. Hari-harinya enggak kosong dengan lamunan-lamunan yang tidak teratur. Tetapi ada kekuatan baru yang kita refleksikan, yang kita maknai, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan juga yang kita tuju. Hari ini aku mau apa? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini izinkan saya membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama, saya akan membuktikan bagaimana perayaan Ekaristi yang kita rayakan, firman Tuhan yang kita baca, betul-betul menjadi solusi. Betul-betul menjadi kekuatan, betul-betul menjadi jawaban atas doa-doa kita. Saya akan buktikan dari pengalaman saya. Yang kedua, saya akan berbicara tentang mengapa orang beriman yang sudah berdoa, bertobat, mudah sekali jatuh dan jatuh lagi dalam dosa-dosa yang sama. Saya mulai dulu dari yang pertama. Jadi begini saudara-saudara. Ketika saya lulus S2 di Roma, itu tahun 2012. Begitu dinyatakan lulus dengan nilai yang bagus, lalu saya mengajak teman-teman saya untuk syukuran. Syukurannya nggak tanggung-tanggung. Kita jalan-jalan di Basilika Santo Petrus karena gratis. Waktu itu saya jalan bareng-bareng dengan Romo yang sekarang serumah sama saya. Namanya Romo Ricky. Dia tanya begini, Don itu bahasa Italinya itu Romo ya. Don, nanti S3 mau nulis apa? Teman saya ini memang rada unik ya. Baru aja lulus S2, udah langsung ngomongin nanti S3 mau nulis apa. Pada waktu itu, di depan Basilika Santo Petrus, nggak tahu itu Roh Kudus atau inspirasi dari mana, saya tiba-tiba aja jelpak Yoel gitu saya bilang. Mau nulis tentang yang mana Yoelnya? Nggak tahu, pokoknya Yoel aja dulu. Daripada kan Yesaya, Yeremia, Mazmur, Injil, itu pasti sudah banyak yang menulis. Sebab kalau S3 itu kita harus menemukan teori baru yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Maka saya beranggapan Yoel itu sedikit yang nulis. Pasti masih banyak yang bisa dikerjakan. Singkat kata, di tahun 2014 saya dapat lagi beasiswa dari Jerman. Di mana saya harus melanjutkan kuliah S3 saya. Nah, saya ingat banget waktu itu saya pergi ke Filipina itu sekitar bulan Oktober. Jadi itu September saya ingat 2014 saya masih bisa ber-BKSN. Lalu saya akhir September saya berangkat ke Filipina. Saya berjumpa dengan pembimbing saya. Beliau juga tanya, kamu mau tulis disertasi apa? Saya bilang dengan mantap, Yoel. Saya sudah belajar banyak Yoel. Saya sudah baca banyak buku tentang Yoel. Tapi dosen saya mengatakan begini, pembimbing saya. Kamu harus fokus. Jangan seluruh kitab Yoel kamu tulis jadi disertasi. Mana bagian Yoel yang mana yang kira-kira mau kamu bahas dengan lebih dalam lagi? Nah itu saya bingung. Iya ya, yang mana? Semuanya bagus. Lalu ya udah, saya Ekaristi. Saya ingat sekali waktu itu bacaannya adalah persis seperti hari Jumat 13 Oktober hari ini, yaitu dari kitab Yoel. Yoel bab 1 sampai Yoel bab 2. Waktu saya merayakan Ekaristi, waduh ini dia nih jawaban Tuhan terhadap permohonan-permohonan saya. Karena waktu itu ketika studi, saya juga berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan tunjukin Tuhan, mana yang harus saya kuasai, mana yang menjadi petunjuk-Mu, aku harus jadi apa, imam,
pengajar kitab suci ahlinya tuh apa? Tuhan langsung nunjukin Yoel bab 1 ayat 13 sampai bab 2 ayat 2. Itulah saudara-saudara. Maka dalam perayaan Ekaristi seringkali Tuhan mau bicara buat kita. Betul. Tuhan mau nunjukin jalannya. Tuhan mau nunjukin bantuannya, pertolongannya. Saya buktinya. Sejak saat itu saya menguatkan diri saya. Inilah yang mau saya bahas. Dan betul. Makanya studi doktoral saya, kalau orang-orang sampai 7 tahun, 8 tahun, saya 3 tahun saya lulus. Berkat apa? Berkat membaca firman Tuhan tiap hari, berkat perayaan Ekaristi. Di situ Tuhan betul-betul menjawab. Saya bersyukur ternyata Tuhan kasih petunjuknya di Ekaristi. Nah, sekarang yang kedua, tentang dosa. Sama saudara-saudara, ada satu hal yang membuat manusia beriman yang seringkali berdoa, sudah bertobat, sudah ngaku dosa, sudah berjanji sama Tuhan, sudah retret, sudah rekoleksi, sudah pengolahan hidup baru. Tetapi ada kalanya manusia yang sama ini mudah lagi jatuh dalam dosa yang sama. Saudara-saudara, apakah Anda tahu kuasa jahat, kuasa dosa itu sangat amat licik. Dia tahu semua kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu bagaimana cara mengalahkan kita. Dia adalah lawan yang cerdik. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, pikiran, perasaan, tindakan kita. Kuasa dosa itu tahu. Anda bisa melihatnya ketika Tuhan Yesus digoda di padang gurun oleh iblis, bukan? Iblis menawarkan 3 hal yang sangat amat diperlukan oleh Tuhan Yesus. Untungnya Tuhan Yesus sadar betul ini godaan. Jangan sampai diikuti. Nah, masalahnya kita ini manusia biasa ini begitu digoda, kok enak, kok gampang, kok menyenangkan, kok bikin happy, kok cepet bener, ya udah jatuh lagi, sehingga kita melupakan dengan mudahnya semua janji-janji kita, semua pertobatan kita, semua niat-niat baik kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga diri kita mudah jatuh lagi, bahkan dikatakan jatuh lebih dalam lagi. Kok bisa gitu, Romo? Ya itulah cara kerja si iblis. Lama-lama kan kita tahu, kita jadi ahli betul-betul bagaimana dosa ini supaya nggak ketahuan. Contoh paling gampang, kalau orang selingkuh aja. Dia selingkuh sekali mungkin deg-degan. Tapi kalau udah berkali-kali, udah sering, udah jadi hal yang biasa, dia udah sangat canggih bagaimana membohongi pasangannya, membohongi anak-anaknya, membohongi teman-temannya. Pokoknya pasti nggak ketahuan, makin canggih. Karena apa? Dia udah tahu, dia udah pintar celah-celahnya di mana. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau udah begitu saudara, kita tahu selingkuh atau dosa itu akibatnya buruk. Keluarga kita bakal hancur kalau ketahuan. Tetapi kita nggak berdaya. Gimana ini nyetopnya? Di sini mau stop, di sana nggak mau stop. Makin riuh lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia seringkali digoda oleh kata enggak apa-apa. Dosa-dosa kecil, kalau cuma dilakukan sekali, oh kan nggak apa-apa. Orang seringkali lalai di situ. Karena apa? Dosa kecil ketika sudah dilakukan satu kali, nggak apa-apa kok, nggak ketahuan kok, ternyata aku kuat kok. Lagi. Bahkan nanti nambah terus. Saudara-saudaraku terkasih, itulah cara kerja dosa dalam mengelabui hidup manusia. Tuhan Yesus tahu betul bagaimana dosa bisa menghancurkan manusia. Hal itu bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 15-26. Lagi-lagi bacaan Injil dalam perayaan Ekaristi. Di ayat 24 dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kenapa dia mau kembali? Ya karena dia sudah menguasai orang itu. Kelemahannya sudah diketahui, kekuatannya sudah diketahui. Bagaimana celak-celak supaya dia bisa digoda lagi. Si roh jahat ini udah tahu, maka dia balik lagi.
Nah dikatakan, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, rapi, teratur. Saudara-saudaraku yang terkasih, rapi, teratur, bersih, tetapi tidak dijaga. Dibiarkan begitu saja. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Itulah dia cara kerja roh jahat, saudara-saudara. Makanya manusia lebih jahat, lebih jahat, lebih jahat lagi dari hari ke hari. Makanya dosa manusia itu dosa-dosa kita ya. Makin canggih, makin canggih, makin canggih lagi. Karena yang datang sama kita bukan roh jahat yang sama. Tetapi 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Saudara-saudara, manusia seringkali membiarkan dosanya berulang. Seolah-olah nggak apa-apa, bisa kok, nggak ketahuan kok, aku bisa nahan kok, sampai sini saja cukup misalnya. Dengan dosa-dosa kecil. Tetapi manusia lupa, yang datang berikutnya adalah kekuatan jahat yang lebih besar lagi, jumlahnya lebih banyak lagi. Itulah yang membuat kita babak belur. Saudara-saudara, dalam dunia psikologi atau dunia rohani ya. Jadi begini, manusia itu tadinya diciptakan oleh Allah baik adanya, sempurna adanya. Tuhan sendiri bilang baik, semua ciptaan baik, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua manusia baik pada akhirnya. Tetapi dalam pengalaman hidup manusia, dalam suka dukanya, dalam jungkir baliknya, jatuh bangunnya, manusia mengalami luka. Nah ini dia. Luka akhirnya apa yang utuh ini menjadi retak, terbuka. Nah terbukanya itu enggak sehari 2 hari saudara-saudara. Prosesnya lama itu bukanya itu. Kenapa manusia bisa membuka dirinya terhadap celah dosa ini? Nah inilah yang dimanfaatkan oleh si jahat. Di situ ketika manusia buka pintunya, membuka celahnya, entah pikirannya, hatinya, tindakannya, kemauannya, kehendaknya, terbuka di situ dosa masuk. Bekerja dalam diri manusia. Lalu katakanlah manusia itu bertobat. Dia retret, dia berdoa, dia dengar firman Tuhan tentang pertobatan. Dia menggunakan kasih pengampunan Bapa. Sampai nyanyi-nyanyi mungkin ya. Sejauh timur dari barat engkau melemparkan dosaku. Kesedalam tubir lautan engkau membuang dosa-dosaku. Ada lagunya bukan? Tetapi kenapa manusia yang udah bertobat, udah niat banget padahal ya, udah niat banget, udah berusaha segala cara, tapi masih jatuh lagi dalam dosa yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa? Saudara-saudara, ada satu hal yang lupa atau seringkali tidak diindahkan oleh manusia. Ketika manusia sudah membuka dirinya, ketika menutup itu, ingat bukanya itu tahunan loh. Bisa puluhan tahun bagaimana tuh retakan-retakan, akhirnya kebuka, akhirnya rapuh, akhirnya retak. Perbaikinya orang seringkali, oh ya udah instan, langsung tutup. Begitu retret langsung nutup. Kasih pengampunannya Tuhan iya bekerja, tetapi dari sisi manusianya, kita juga butuh waktu tahunan loh untuk menutup pintu itu kembali. Kita harus belajar, kita harus terampil menutupnya bagaimana. Pintu-pintu mana, kunci-kunci mana yang terbuka, itu yang harus kita tutupin. Fokusnya ke situ misalnya. Dan itu kan tahunan. Karena terbukanya itu juga puluhan tahun. Nutupnya juga nggak sesederhana langsung ketutup begitu. Maka ketika kita belum nutup atau kita membiarkan diri terbuka, ya udah progres pertobatan kita begitu lama nggak mengolah. Ya udah dosanya datang lagi. Tadi dikatakan lebih jahat daripada sebelumnya. Maka manusia yang udah terbuka, udah dimasukin lagi. Yang lama aja belum ketutup, udah kebuka lagi. Udah retak di bagian lain lagi. Udah hancur di bagian lain lagi. Jadi manusia bingung mau memperbaiki yang mana nih? Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah diwartakan oleh Allah melalui pewartaan Tuhan Yesus dalam Injil Lukasnya. Allah sang pencipta, Allah pemilik kehidupan kita. Kalau milik kita atau anak-anak Anda deh, hidupnya ancur-ancuran, hidupnya tuh jauh dari Tuhan, hidupnya itu narkoba, hidupnya itu nggak bener, Anda sedih nggak? Ya sedih lah Romo, saya kan punya anak maunya mereka bahagia, nggak selingkuh, setia sama pasangannya,
bisa beranak cucu juga. Tetapi Romo, kok kenyataannya begitu? Anda pasti sedih. Nah, kalau Anda sebagai orang tua sedih, apalagi Allah sebagai pemilik kehidupan kita. Allah punya rencana buat kita. Allah punya kehendak buat kita. Tapi seringkali kehendak Allah begitu rapuhnya di tangan kita. Karena kita membiarkan diri kita. Bukannya makin menutup supaya jangan ada lagi kekuatan-kekuatan jahat masuk. Tetapi kita membiarkan diri kita sedemikian mudahnya. Luka lagi, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Maka dari itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan begini. Di ayat 23, 21. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Oh itu, ternyata diri kita perlu nih penjaga. Penjaga kita apa? Ya firman Tuhan, menjadi pelaku firman, niat yang betul-betul niat, usaha yang betul-betul usaha, menjauhkan segala potensi-potensi dosa. Kalau handphone Anda membuat Anda jatuh dalam dosa, ya singkirin, kurangin misalnya. Bagaimana nih kalau jalan sama seseorang yang bukan pasangannya, itu nanti menimbulkan nanti yang lain-lain, Anda tahu ya udah, bagaimana menghindari itu? Saudara-saudara, manusia seringkali ditipu juga dengan kata enggak enakan. Nah ini dia, awalnya aja udah tawar-menawar, enggak enakan lah, enggak enak. Lama-lama, ya kalau udah kejadian, nangis bombay. Dikatakan, tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Saudara-saudara, ketika dalam pertobatan kita setan, roh jahat sudah keluar daripada kita, dia kan tahu kelemahan, kekuatan kita. Maka dia mau balik lagi. Dia bawa itu 7 temannya yang lain lagi. Tetapi ada sesuatu yang harus disadari. Roh jahat ini tahu senjata-senjata kita, misalnya tahun lalu. Maka dari itu, perbanyak senjata-senjatamu, perkuat senjatamu. Jangan cuma ya udah pedang misalnya, ya udah segitu-segitu aja. Lawan-lawan kita, roh jahat kita punya senjata yang lain. Maka percanggih senjata kita, senjata rohani kita, perbanyak senjata rohani kita, supaya kita lebih kuat. Meskipun dia datang 7 kali lipat, senjata kita sudah jauh lebih kuat. Itulah saudara-saudara, ketika orang bertobat, dia harus membekali dirinya dengan doa, ekaristi, amal baik, menjadi pelaku firman, betul-betul bertekad dalam kuasa Tuhan. Karena roh jahat yang balik lagi akan, wah ternyata dia senjatanya sudah lebih canggih. Dia akan jauh dari kita. Saudara-saudara yang terkasih, semoga pertobatan kita berbuah. Semoga kita mau membersihkan diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul-betul rahmat pengampunan Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita nyanyi yuk. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Takkan kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Takkan kau perhitungkan pelanggaranku. Silakan dilanjutkan sendiri. Salam, selamat beraktivitas.